Baik, perkenalkan, nama saya Gembira Raymondus Manulang dengan NIM 201402125. Di sini saya akan menunjukkan dan menjalankan beberapa perintah Linux menggunakan VirtualBox. Beginilah tampilan dari VirtualBox. Tampak server-server yang pernah saya buat. Saya akan masuk ke server yang baru saya buat. Beginilah tampilan dari server yang baru dijalankan. Ya, perintah pertama adalah login. Login berfungsi untuk masuk ke dalam jaringan. Saya akan memasukkan password yang salah dan akan muncul login incorrect. Selanjutnya saya akan memasukkan server yang benar dengan password yang benar pula. Nah, saya sudah masuk ke dalam sistem. Selanjutnya ada perintah passwd untuk mengubah password. Saya akan memasukkan password yang sekarang, password yang baru, dan retype password yang baru. Ya, password telah berhasil diubah. Perintah selanjutnya yaitu logout, yaitu berfungsi untuk keluar dari sistem. Saya akan memasukkan password yang baru saya ganti tadi. Nah, berhasil. Perintah selanjutnya exit. Perintah exit sama dengan perintah logout, yaitu keluar dari sistem. Saya akan masuk ke dalam sistem menggunakan password yang baru lagi. Oke, perintah selanjutnya adalah U. U berfungsi untuk mengetahui daftar pemakai yang sedang aktif. Lalu ada Finger, berfungsi untuk sama dengan U, tapi menyediakan informasi identitas user yang lebih lengkap daripada U. Selanjutnya ada perintah WAMI, berfungsi untuk mengetahui user yang sedang login di suatu komputer atau terminal. Selanjutnya ada date, berfungsi untuk menunjukkan atau mengatur dari tanggal. Perintah call di sini berfungsi sebagai kalender. Selanjutnya ada perintah clear, yaitu berfungsi untuk membersihkan terminal. Selanjutnya ada perintah make dir, yaitu membuat directory yang baru. Saya akan mencoba membuat directory folder 1, folder 2, dan folder 3. Selanjutnya perintah ls, yaitu berfungsi untuk menampilkan daftar file yang berada di dalam directory yang sedang aktif. Selanjutnya ada perintah touch. Saya akan membuat file 1.txt, file 2.txt, dan satu lagi program.c. Ya, touch berfungsi untuk membuat file baru. Selanjutnya perintah ls lagi. Nah, telah nampak file-file dan folder-folder yang baru saya buat telah ada di directory. Ya, saya membuat perintah tos lagi untuk membuat file keempat di dalam folder ketiga. Perintah cd di sini untuk masuk ke dalam folder. Nah, telah nampak file 4.txt yang berada di dalam folder yang ketiga. Selanjutnya ada perintah rm di sini berfungsi untuk menghapus file. Saya akan mencoba menghapus file 4.txt. Dan ketika masuk ke dalam folder 3, file tersebut telah tidak ada. Selanjutnya saya akan membuat perintah rmdir, berfungsi untuk menghapus directory atau menghapus folder. Saya menghapus folder yang ketiga. Nah, dan directory folder ketiga pun terhapus, sudah tidak ada. Selanjutnya perintah nano, yaitu perintah untuk membuka text editor. Saya di sini membuka text editor dari file 1.txt. Saya akan mengetik sistem administrasi server. Lalu saya save.
perintah clear. Saya akan membuka teks editor untuk file yang kedua, file 2.txt. Saya akan membuat sembarang kata yang memiliki baris yang banyak, baris ke bawah. Sampai baris ke bawah banyak, yang berfungsi untuk perintah selanjutnya nanti. Selanjutnya adalah perintah nano juga, tapi untuk text editor file yang ketiga, yaitu program.c. Saya akan membuat bahasa C sederhana untuk menjalankan Hello World saja. Studio.h main. Oke, saya akan save. Ya, untuk perintah selanjutnya, adalah perintah cat. Berfungsi untuk menampilkan isi dari sebuah file, yaitu file 1 sistem administrasi server yang telah saya buat melalui perintah nano. Untuk file kedua, telah nampak baris-baris kata-kata acak yang telah saya buat tadi. Selanjutnya, untuk membuka file yang ketiga, yaitu program.c. Nah, telah nampak program C yang saya buat tadi melalui perintah nano. Selanjutnya ada perintah more. Perintah more berfungsi untuk menampilkan isi teks file per layar. Saya akan membuka file 1.txt. Di file 1.txt, perintah more tidak terlalu nampak karena memiliki baris yang sedikit, yaitu 3 baris. Saya akan mencoba menjalankan perintah more di file yang kedua. Nah, di file yang kedua, karena memiliki baris yang banyak, perintah more telah nampak seperti pada layar. Oke, di sini saya hanya ingin menampilkan 2 baris teratas saja, yaitu dengan perintah head -2. Saya di sini membuka file 1.txt. Nah, telah nampak hanya baris 1 dan baris 2 saja pada tampilan, yaitu sistem dan administrasi. Selanjutnya, saya akan membuka di program.c. Hanya terdapat 2 baris yang nampak, yang ditampilkan, yaitu include studio.h sama space kosong. Agar lebih nampak, saya akan membuat head -3 untuk menampilkan 3 baris paling atas. Ya, nampak include space kosong sama in main. Selanjutnya adalah perintah tail, berfungsi untuk menampilkan seluruh baris terakhir lawan dari perintah head. Di sini saya akan menampilkan 2 baris dari bawah saja dengan perintah tail -2 program.c. Ya, telah nampak kurung perawal penutup sama return yang ada di program.c. Selanjutnya ada perintah tail untuk file yang kedua. Nah, telah nampak 10 baris paling bawah dari file 2. Selanjutnya saya akan mencoba perintah tail -1 pada file yang pertama. Nah, telah nampak hanya kalimat server aja yang ada nampak. Selanjutnya perintah cmp. Perintah cmp berfungsi untuk membandingkan file 1 dengan file 2 serta melaporkan perbedaannya. Di sini saya akan mencoba membandingkan file 1.txt dengan file 2.txt. Nah, nampak terjadi perbedaan di byte 1 sama baris pertama di kedua file yang berbeda. Selanjutnya saya membandingkan file 2 dengan file program.c. Nah, di file program.c dengan file 2 terjadi perbedaan juga di byte yang pertama dan di baris yang pertama juga berbeda.
Selanjutnya adalah perintah chmod. Perintah chmod berfungsi untuk mengubah proteksi pada file. Saya akan memasukkan perintah chmod urx, yaitu perintah untuk mengubah user agar tidak dapat meread atau membaca dan menulis atau write dari file 1.txt. Dan saya akan menampilkan file 1.txt, yaitu user tidak dapat mengakses perintah tersebut. Untuk dapat mengakses perintah tersebut, saya akan menjalankan perintah sudo di atas level user untuk dapat membuka file 1.txt tersebut. Nah, maka akan diminta password dari server. Nah, telah nampak isi dari file 1.txt. Saya akan mengubah proteksi file pada program.c juga dengan perintah u-rx, yaitu user tidak dapat meread atau mewrite program C tersebut. Saya akan membukanya sebagai user biasa dan tidak memiliki hak akses juga. Saya login sebagai sudo untuk membuka file tersebut dan berhasil. Untuk mengembalikan agar user juga dapat membuka file tersebut, saya memasukkan perintah chmod u plus rx yang berlawanan dengan perintah chmod yang sebelumnya, sehingga user sudah dapat membuka program yang diproteksi tadi. Selanjutnya perintah chmod u plus rx untuk file yang pertama saya ubah proteksinya. Oh, salah. Kesalahan pemetikan. Oke, saya akan membuka proteksi dari file 1.txt yang saya buat pertama kali. Dan saya akan membuka file tersebut sebagai user biasa. Oke, dan berhasil. Selanjutnya ada perintah history. Perintah history berfungsi untuk mencetak perintah-perintah yang sebelumnya, seperti pada layar. Saya akan membuat perintah history more, yaitu menampilkan daftar riwayat perintah yang saya buat sebelumnya. More di sini berfungsi untuk menampilkan file per layar. Selanjutnya ada perintah wc. wc berfungsi untuk menghitung jumlah kata, jumlah baris, dan jumlah karakter dalam suatu file. Selanjutnya saya akan menjalankan perintah wc juga pada file 1 biar lebih jelas. Di file 1.txt terdiri dari 3 baris, 3 kata, 27 karakter. 3 kata tersebut sistem administrasi server dan terdiri dari 27 karakter. Selanjutnya adalah perintah alias. Perintah alias di sini berfungsi untuk mengganti nama perintah. Saya akan mencoba mengganti perintah make directory dengan kata bangun. Nah, sebelumnya di dalam directory telah nampak file dan folder seperti pada tampilan. Saya akan menjalankan perintah bangun untuk membuat folder yang baru. Nah, telah nampak folder 3 yang baru saja dibuat. Selanjutnya saya juga akan membuat folder yang baru juga lagi, yaitu folder 4, folder 5. Nah, di directory telah nampak folder 4 dan folder 5 yang baru dibuat dengan perintah bangun. Saya akan mencoba membuat directory yang baru dengan perintah makdir seperti awal dan berhasil juga. Sehingga perintah bangun dan perintah makdir sama. Selanjutnya perintah main. Main adalah singkatan dari manual, yaitu yang berfungsi untuk menampilkan informasi bantu untuk semua perintah Unix. Selanjutnya yaitu perintah grep. Perintah grep berfungsi untuk mencari isi suatu file di sembarang directory.
Misalnya saya mencari kata main di seluruh file .c. Nah, akan ditampilkan ada perintah in main di dalam file .c. Selanjutnya saya akan mencoba mencari isi file yang berisi administrasi di seluruh file .txt. Telah nampak kata administrasi terdapat pada file 1.txt. Selanjutnya saya akan mencoba mencari kata sistem menggunakan perintah grep di seluruh file .txt. Nah, perintah sistem terdapat di file 1.txt. Selanjutnya ada perintah find. Perintah find berfungsi untuk mencari file di dalam direktori. Selanjutnya saya akan mencoba mencari folder 5. Nah, folder 5 ada di direktori. Saya akan mencoba mencari folder yang tidak ada di direktori. Nah, maka akan muncul pesan bahwa file tidak ada di dalam direktori. Untuk membuktikan lebih jelas lagi, saya akan menjalankan perintah find juga pada bahasa .c. Nah, bahasa .c tidak ada pada direktori karena hanya program .c yang ada di dalam direktori. Tidak ada bahasa .c. Perintah locate berfungsi untuk menampilkan lokasi di mana suatu file berada. Di sini untuk menjalankan perintah locate, saya harus menginstal tambahan yang baru dengan perintah sudo apt install mlocate. Kita tunggu. Oke, dan berhasil. Saya akan mencoba mencari lokasi dari file 1.txt dan ditampilkan bahwa file 1 terdapat pada direktori home, server, dan terdapatlah file 1.txt. Selanjutnya saya mencoba mencari lokasi dari folder 5. Ya, berada di home server folder 5. Selanjutnya ada perintah cp berfungsi untuk mengcopy suatu file. Di sini saya mencoba untuk mengcopy file program.c ke dalam folder yang ketiga. Saya masuk ke dalam folder yang ketiga melalui perintah cd. Nah, di dalam folder ketiga sudah ada program.c. Selanjutnya ada perintah mv atau move, yaitu berfungsi seperti cut pada Windows, berfungsi untuk memindahkan satu file. Sini saya akan mencoba memindahkan file 1.txt ke dalam folder 1. Dan maaf, salah direktori. Saya akan mencoba lagi untuk memindahkan file 1.txt ke folder 1. Kita masuk ke dalam folder 1. Nah, dan di dalam folder 1 telah ada file 1.txt. Dan di direktori sebelumnya file 1.txt sudah tidak ada karena sudah dipindahkan ke dalam folder yang pertama, ke dalam folder 1. Selanjutnya ada perintah shutdown minha now, berfungsi untuk keluar dari server. Sekian dan terima kasih.